harus kawin dulu dengan energi jin. Bahkan sangat mudah tanpa asap. Awal mulanya adalah malaikat. Di situ adalah arwah dilarang pun derajat menjadi iblis, lahirkan jin setan. Jadi melahirkan energi siluman, terawat, memelihara, ngasih makan kepada siluman sehingga menjadi besar nantinya. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas bagaimana caranya manusia melahirkan jin dan merawatnya hingga besar. Apakah bisa manusia melahirkan jin? Tentu itu adalah bisa, bahkan sangat mudah bagi manusia untuk melahirkan jin, setan, iblis. Akan tetapi sebelumnya manusia terlebih dahulu harus kawin dulu dengan energi jin. Baru nanti bisa melahirkan jin. Entitas energi jin adalah jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal, dan seterusnya. Dan sesungguhnya jin itu diciptakan atau tercipta daripada api. Dan jin, setan, iblis itu juga berasal atau awal mulanya adalah malaikat. Malaikat itu adalah yang tinggi mulia, yang suci bersih. Adalah malaikat-malaikat yang diutus. Kita lihat bagaimana jin tercipta daripada api. Nah, kemudian kita nanti bisa melihat bagaimana cara manusia melahirkan jin. Allah berfirman, kata Allah menciptakan jin, setan, iblis dari nyala api yang sangat panas tanpa asap. Begitulah kata Allah, jin, setan, iblis itu diciptakan dari nyala api yang sangat panas, tiada berasap. Jadi nyala api itu sesungguhnya apa yang dimaksud? Nah, kita lihat selanjutnya. Jin itu adalah berasal awal mulanya dari malaikat. Malaikat yang mana adalah malaikat yang diutus. Ketika Allah mengemukakan kepada para malaikat, nah malaikat di situ adalah arwah. Malaikat itu adalah al-mala'u, malaikat itu adalah arruh, termasuk kita di dalamnya. Dulu sudah mencapai level malaikat, makom malaikat, tinggi mulia suci bersih. Allah mengemukakan akan menciptakan Adam dengan kudrat dan iradatnya. Allah akan menciptakan Adam atau badan fisik atau basaron untuk hidup di bumi. Dan kalian para malaikat, para ruh adalah utusanku untuk masuk ke tubuh Adam dan hidup di bumi dalam batasan-batasannya nanti. Batasan-batasan aturan, batasan-batasan hukum. Nah, maka masuklah kalian ke tubuh Adam dan hidup di bumi sampai kepada waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya kalian pulang ke alam, awal mula kalian ke sini, ke surga, kata Allah. Kemudian tanggapan daripada semua al-mala'u, semua ruh. Jadi setiap ruh, setiap al-mala'u menanggapi, dan di situ terjadi dua sisi. Sisi yang ke satu, samina wa atona dan ikhlas. Artinya tunduk patuh kepada perintah Allah tanpa syarat, tanpa beban. Hidup di bumi ini sampai kepada waktu yang ditentukan. Sisi yang kedua, al-mala'u yang bersyarat, artinya yang meminta kepada Allah. Mau hidup di bumi sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah,
Nah, akan tetapi tidak ada batasan-batasan, tidak ada aturan-aturan. Jadi al-malau itu minta untuk memakan kudrat dan irodat sepenuhnya, untuk melaksanakan kudrat dan irodat sepenuhnya dan dipraktekkan di bumi nanti tanpa ada batasan-batasan. Kata Allah, itu adalah dilarang. Itu adalah pohon larangan, kata Allah. Maka janganlah kalian mendekati pohon larangan itu, apalagi memakan buahnya. Dan apabila kalian memakan buahnya itu, artinya memakan kudrat dan irodat sepenuhnya di bumi nanti, kamu melanggar, kamu akan terkutuk menjadi arrojim atau terkutuk, dan turun derajat menjadi iblis, dan akan menjadi penghuni neraka. Dan ternyata itu disanggupi oleh al-mala'u, oleh ruh, untuk memakan buah itu sepenuhnya, mempraktekkan kudrat dan irodat sepenuhnya di bumi, walaupun nanti harus masuk neraka. Nah, disitulah awal mula terjadinya, awal mula terciptanya energi jin, setan, iblis, dan seterusnya. Dan disitu juga awal mula terbentuknya korin, berdampingan, positif negatif berdampingan, malaikat dengan jin, dengan iblis berdampingan. Kata Allah, pergilah kalian berdua, masuklah kalian berdua ke tubuh Adam dan hidup di bumi. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, itulah yang akan selamat. Nah, jin korin itu kepada Allah atau setan iblis itu memohon, meminta kepada Allah untuk berserikat nantinya, untuk bekerja sama, untuk mengajak yang sisi positif tadi untuk melakukan segala perbuatan yang tidak baik. Nah, maka kita hidup di alam dunia ini. Nah, kita selalu diajak oleh jin korin, oleh setan iblis itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk memandang baik segala sesuatu yang tidak baik. Kita mulai dari pikiran, pendengaran, penglihatan, lisan, dan seterusnya, tangan, kaki, kelamin. Nah, kita di situ pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah selain kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan salah, misalkan kita berpikiran selalu menciptakan, selalu mengikuti pikiran-pikiran yang tidak baik, nah di situ kita sama saja melahirkan energi baru, melahirkan jin setan. Tiap hari, tiap saat kita melakukan kesalahan, menciptakan pikiran-pikiran yang tidak baik, nah kita sama saja merawat dan membesarkan, memberi makan kepada energi yang baru lahir tadi, sehingga lama-lama akan menjadi besar. Misalkan juga kita sering berkata-kata yang tidak baik. Nah, ketika kita mengatakan yang tidak baik, nah itu kita melahirkan energi iblis, energi setan. Semakin sering kita setiap saat, setiap hari berkata-kata yang tidak baik, sama saja kita merawat dan memberi makan kepada energi yang kita lahirkan tadi, energi setan, energi iblis yang telah dilahirkan tadi, sehingga lama-lama nanti akan menjadi besar. Misalkan lagi kita mencuri, nah ketika itu kita menciptakan dan melahirkan energi jin, setan, iblis. Semakin sering kita melakukan pencurian, nah kita sama saja merawat dan memberi makan kepada energi yang kita ciptakan, yang kita lahirkan tadi, lama-lama akan menjadi besar. Misalkan selanjutnya berzina. Nah, kita ketika melakukan perzinahan itu, nah kita sama saja melahirkan energi jin, setan, iblis
kita terus mengulang-ulang perjinahan tadi, nah maka kita sama saja merawat dan memberi makan kepada energi tadi itu sehingga lama-lama menjadi besar nantinya. Dan bisa juga kita menciptakan, melahirkan energi jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal dengan cara menciptakan ilmu-ilmu goib. Misal manusia menciptakan ilmu pesugihan. Sama saja itu nanti menciptakan energi jin, setan, iblis, siluman. Jadi melahirkan energi siluman. Jadi ilmunya nanti semakin sering dipakai, nah itu sama saja merawat, memelihara, ngasih makan kepada siluman sehingga menjadi besar nantinya. Nah itu adalah saudara di antara cara-cara manusia melahirkan energi jin, setan, iblis, siluman adalah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi semakin sering kita melakukan perbuatan yang tidak baik, semakin sering kita menciptakan dan melahirkan energi jin, setan, iblis, siluman akan semakin besar nanti. Jadi kita melahirkan energi jin, setan, iblis dengan cara kawin dengan energi jin. Dalam artian kawin bukan bersetubuh, akan tetapi berserikat, bersekutu, bekerja sama melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka lahirlah nanti yang namanya energi-energi yang tidak baik. Energi-energi yang telah dilahirkan tadi, yang semakin besar tadi, nanti akan menciptakan energi kotor, energi tidak baik pada tubuh kita, akan menyumbat aliran-aliran energi yang positif dan akan memancarkan aura-aura yang negatif. Nantinya akan menjadi kesialan, musibah, bencana, menjadi penyakit, rezeki sulit, kesehatan terancam, keselamatan terancam, keharmonisan juga akan terancam. Nah artinya itu menjadi penghuni neraka atau masuk neraka. Memang seperti itu kata Allah, apabila kamu memakan buah itu, kamu akan terkutuk menjadi iblis dan masuk ke dalam neraka, kata Allah. Seperti itulah jin diciptakan dari api. Artinya dari nyala api yang sangat panas yang tiada berasap adalah hawa nafsu yang menyala-nyala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan jin, setan, iblis itu adalah dari bangsa malaikat, malaikat yang diutus termasuk kita. Jadi ruh kita ini adalah malaikat yang diutus. Jadi jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal itu adalah dulunya adalah dari malaikat-malaikat yang diutus. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kita semua sedang belajar, sedang berevolusi, sedang berproses untuk meningkat kepada makom yang lebih tinggi lagi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut. Dan salam untuk kita semua.